intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajaran, kerja bakti saat musim hujan, dan menuliskan pokok-pokok informasi. Yuk kita belajar bersama. Nah, tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Nah, Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang ke tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Ceritanya, judulnya Perbedaan Cuaca dan Iklim. Definisi cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 WIB, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14.00 WIB keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang.
Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama teman-temanmu atau keluargamu, identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut. Lalu, tuliskan pokok-pokok informasi pada kolom yang tersedia berikut ya. Misalnya yang pertama, cuaca itu meliputi daerah tertentu, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Untuk yang kedua, cuaca diamati dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Nomor 3, apa? Cuaca mudah berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Untuk yang nomor 4, 5, 6, dan 7, kalian diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Kemudian tulis di bukumu masing-masing. Selamat belajar. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda untuk belajar hari ini. Jangan lupa berdoa dan selalu membereskan perlengkapan setelah belajar, serta berterima kasih kepada orang tua. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.